Oke, kita lanjutkan mengenai pengertian dari ideal prima dan ideal maksimal. Nah, sebelumnya saya coba menjelaskan dulu mengenai apa yang menjadi mungkin idenya begitu ya. Mengapa kita membahas ideal-ideal dengan definisi tertentu. Seperti misalkan saat kita membahas kemarin ideal utama, itu sebenarnya idenya mengacu pada Z, ya, himpunan bilangan bulat, sebagai suatu gelanggang terhadap penjumlahan dan perkalian biasa. Kita dapati bahwa untuk sembarang n anggota Z bilangan bulat, maka himpunan n kali Z, yaitu himpunan bilangan bulat yang merupakan kelipatan n, itu ternyata menjadi ideal utama dari Z yang dibangun oleh satu elemen n. Ya. Nah, inilah mengapa muncul pengertian ideal utama yang ternyata nanti juga tidak hanya di Z, namun juga bisa ada di misalkan gelanggang suku banyak, ya, yang sayangnya mungkin tidak sempat kita bahas di kuliah kita semester ini. Nah, di sini karena ternyata setiap ideal dari Z itu pasti merupakan ideal utama, alias dibangun oleh tepat satu anggota, maka kita memunculkan istilah ideal utama. Dan sekaligus juga pada teori gelanggang yang tingkat lanjut, Z ini nanti disebut sebagai principal ideal domain atau daerah ideal utama. Nah, kemudian kalau kita mau berbicara mengenai ideal prima, kita pasti juga akan membahas mengenai bilangan prima. Nah, di sini sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana jika himpunan NZ atau ideal dari Z ini dibangun oleh suatu bilangan prima. Ya. Seperti 2Z, 3Z, 5Z, 7Z. Itu semuanya merupakan ideal yang dibangun oleh bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Ya, di sini bilangan prima itu merupakan bilangan bulat positif dan definisinya adalah kalau faktor bulat positifnya dari suatu bilangan prima P itu hanyalah 1 dan P sendiri. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif yang faktor bilangan bulat positifnya itu hanya 1 dan dirinya sendiri. Ya. Sedangkan lawannya bilangan prima itu adalah bilangan komposit. Jadi bilangan yang memiliki faktor selain 1 dan dirinya sendiri. Misalnya 6. 6 itu kan punya faktor 2 dan 3, ya. Jadi tidak hanya 1 dan 6 sendiri faktornya. Demikian pula misalkan 9 itu juga punya faktor selain 1 dan 9, yaitu 3. Oh ya, untuk menghindari istilahnya misinterpretasi, di sini saya tambahkan bahwa P ini tidak boleh sama dengan 1, ya. Jadi di sini konteksnya bilangan prima itu dia memiliki hanya 2 faktor bilangan bulat positif dan itu berbeda, ya. Artinya di sini 1 dan P ini merupakan 2 faktor yang berbeda. Nah, kalau bilangan 1 itu faktornya hanyalah 1 sendiri dan tidak ada faktor yang lain. Nah, di sini setelah kita mengkaji konsistensi dari sifat-sifat bilangan prima dan komposit, maka kemudian disepakati bahwa 1 itu bukan merupakan bilangan prima. Jadi dia bukan prima dan juga bukan komposit. Nah, lalu bagaimana saat kita
melihat beberapa sifat yang berlaku pada ideal yang dibangun oleh suatu bilangan prima. Misalkan X anggota dari P dikali Z, dengan P-nya ini bilangan prima, maka mestinya kan X itu merupakan bentuk bilangan prima P dikali M untuk suatu M-nya bilangan bulat. Atau kita bisa menyatakan P habis membagi X. Ini simbol habis membagi, ya. P habis membagi X, P merupakan faktor dari X merupakan kelipatan dari P, itu semuanya ekivalen, ya. Nah, kemudian kita memiliki juga sifat dari bilangan prima. Kalau misalkan P ini bilangan prima dan P habis membagi hasil kali bilangan bulat A dan B, maka P-nya pasti habis membagi A atau habis membagi B. Jadi A dan B ini dua buah bilangan bulat, dan kalau dikalikan dia merupakan kelipatan dari bilangan prima P. Nah, pasti P itu akan habis membagi salah satu dari A atau B, dan mungkin juga dua-duanya. Misalnya, kalau P-nya 2, kalau misalkan dua bilangan bulat dikalikan ketemunya genap, pasti minimal salah satunya juga genap. Karena kalau ganjil kali ganjil ketemunya ganjil, kan begitu, ya. Kita lihat di sini ilustrasinya kalau kita coba ambil angka, ya. Misalkan 7 itu kan habis membagi 56. 56 sendiri itu kalau kita faktorkan, ya, selain 1 kali 56 ya yang cukup jelas, itu kan ada 3 kemungkinan, ya. Apakah 2 kali 28, atau 4 kali 14, atau 7 dikali 8. Dan dari 3 kemungkinan itu, ternyata kita selalu bisa mendapatkan salah satu faktornya itu merupakan bilangan yang habis dibagi 7. Nah, ini 28, 14, sama 7. Jadi untuk semua kemungkinan, ya, memfaktoran dari 56, ternyata pasti 7 ini habis membagi salah satunya. Nah, hal yang berbeda terjadi kalau itu di bilangan komposit. Nah, ternyata di sini 6, ya, itu bukan bilangan prima. Dan 6 habis membagi 72. 72 itu merupakan hasil kali dari 8 dan 9. Tetapi 6 tidak habis membagi 8, dan juga 6 tidak habis membagi 9. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena kalau misalkan kita melihat bentuk suatu bilangan habis membagi hasil kali A dan B, itu kan berarti ini P ini merupakan faktornya dari A dan B, begitu ya. Faktor dari A kali B, begitu ya. Nah, artinya faktor-faktor dari P ini pasti juga merupakan faktor-faktor dari A atau faktor-faktor dari B, kan begitu. Nah, kalau P-nya prima, kan tidak bisa lagi dipecah menjadi 2 bagian, sehingga pasti bakal masuk ke dalam faktornya A atau faktornya B. Beda sama komposit. Kalau komposit 6, ini kan masih bisa dipecah 2 kali 3. Nah, bisa jadi yang satu habis dibagi 2, yang satu habis dibagi 3, kan begitu, ya. Kalau prima, ya kita nggak bisa memecahnya, hanya bisa menjadi P dan 1, sehingga pasti akan masuk ke dalam A atau ke dalam B.